Apakah ayah bunda termasuk orang tua yang punya 3 anak? Jika jawabannya ya, bagaimana sikap anak kedua terhadap Anda? Apakah mereka dingin dan cuek pada ayah bunda? Padahal ketika bersama orang lain dia baik dan hangat. Tema yang menarik ini akan saya bahas kali ini ya ayah bunda. Namun jangan lupa sebelumnya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Apa yang ayah bunda alami ini juga dialami oleh orang tua lainnya. Fenomena ini sering disebut middle child syndrome atau sindrom anak tengah. Menurut headline, sindrom anak tengah adalah kondisi psikologis yang bisa membuat anak tengah merasa diabaikan dan dikucilkan. Mengapa anak kedua bisa merasa diabaikan atau dikucilkan? Karena mereka tak pernah mengalami yang namanya menjadi yang pertama seperti yang dialami anak sulung. Mereka juga tidak menjadi pusat perhatian dari orang tua mereka seperti yang dialami anak bungsu. Akibatnya, mereka menjadi tidak terlalu dekat dengan orang tua dan saudara-saudara mereka. Karena mereka tidak dekat dengan keluarga mereka kerap kali disalahpahami atau bahkan yang lebih buruk selalu disalahkan. Mungkin ayah bunda bertanya-tanya, apa saja yang dialami oleh anak kedua sebagai anak tengah sehingga ia bersikap dingin? Apa yang bisa ayah bunda lakukan untuk membantu mengatasi problem yang dialami oleh anak kedua? Mengapa anak kedua selalu disalahkan? Untuk bisa membantu sang anak, ayah bunda perlu mengerti kenapa anak kedua bersikap dingin pada ayah bunda. Berikut ini ada 4 alasan kenapa anak kedua bersikap dingin pada orang tua. Yang pertama, anak tengah yang biasanya disalahkan. Ketika anak kedua diganggu atau dikerjai oleh kakak atau adiknya, kadang-kadang orang tua menyalahkan anak tengah. Mengapa? Sang kakak memiliki harga diri yang terlampau tinggi untuk mengakui kesalahannya karena ia terbiasa dihormati. Sementara itu, sang adik yang masih terlalu kecil untuk dipersalahkan dianggap belum siap untuk memikul tanggung jawab. Ujung-ujungnya yang kena ya anak tengah. Belum lagi orang tua terlanjur mencap sang anak kedua sebagai pembuat onar atau pemberontak. Dia akan mudah disalahartikan jika ada sesuatu yang tidak beres antara dia dan saudara-saudaranya. Anak kedua dengan sindrom anak tengah bisa jadi mencari perhatian dengan cara yang tidak biasa. Salah satunya adalah dengan memberontak. Ini sebabnya di beberapa keluarga anak tengah memiliki reputasi negatif. Anak tengah juga kadang-kadang sering bercita-cita untuk menjadi sama dengan anak sulung. Jadi jika anak pertama dikenal baik, pintar, dan memiliki berbagai karakteristik positif lainnya, adik-adiknya akan menanggung beban yang lebih berat. Khususnya untuk anak kedua, mereka akan disalahkan jika mereka tidak memenuhi harapan kedua orang tuanya. Yang kedua adalah anak kedua harus berusaha keras agar diperhatikan orang tua. Karena pengalaman orang tua dalam mengasuh anak pertama mereka merupakan hal yang baru bagi mereka. Mereka akan mencurahkan lebih banyak waktu dan perhatian kepada anak bungsu. Karena anak bungsu adalah bayi keluarga, maka mereka selalu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, anak tengah muncul, berdiri di bawah bayang-bayang kakak-kakaknya yang lebih tua dan lebih kecil. Orang tua sudah disibukkan dengan anak sulung dan anak bungsu mereka. Orang tua mereka akan memuji bahkan pencapaian terkecil sekalipun. Apapun yang dilakukan oleh anak tengah untuk menarik perhatian tampaknya akan tidak berhasil karena kehadiran kakak-kakak dan adik-adiknya. Hal ini berlanjut kepada kepemilikan barang-barang. Saudara kandungnya lahir lebih dulu sehingga ia menerima barang-barang baru sejak lahir. Sedangkan anak kedua mewarisi barang-barang lama milik kakak sulungnya. Tentu saja ia sesekali menerima barang baru. Namun sebagai seorang kakak, ia harus rela mengalah kepada adiknya jika adiknya menuntut diberikan barang-barang miliknya. Yang ketiga, anak tengah tidak akan pernah menang melawan saudara-saudaranya. Anak tengah mengambil peran ganda sebagai adik dan sekaligus kakak. Dia dibesarkan sebagai anak yang lebih muda untuk selalu mematuhi atau menghormati kakaknya. Ia diajarin sebagai seorang kakak untuk menjaga dan mengalah terhadap adiknya. Jika anak tengah berkelahi, ia tidak akan bisa menang atas kakak-kakaknya. Ia percaya mama papanya akan berpihak pada kakak dan adiknya karena ia harus mematuhi kakaknya dan mengalah pada adiknya. Yang keempat, anak tengah biasanya berperan sebagai penengah. Dalam beberapa hal, anak kedua kadang-kadang berfungsi sebagai mediator keluarga. Mungkin hal ini disebabkan oleh status gandanya sebagai kakak dan adik. Sehingga orang tuanya mengira ia memahami perasaan kakak dan adiknya. Jadi jika kakak dan adiknya berselisih paham, dia harus menjadi penengah di antara mereka begitu perselisihan itu terjadi. Ia harus menyelesaikan masalah yang bukan miliknya. Itu adalah hal yang baik,
Namun mengurus masalah yang bukan miliknya sangat melelahkan bagi anak kedua. Nah, sekarang bagaimana cara ayah bunda mengatasi sindrom anak tengah? Nah, jika ayah bunda memiliki anak dengan sindrom anak tengah dan ingin memperbaiki hubungan dengannya, apa yang bisa ayah bunda lakukan? Ayah bunda perlu mengingat bahwa sang anak perlu merasa diterima dengan apa adanya. Bagaimana caranya? Berikut ini ada beberapa cara yang orang tua bisa perhatikan. Yang pertama adalah beri perhatian yang cukup bagi anak kedua. Ayah bunda, pujilah segala sesuatu yang ia lakukan selama itu hal yang positif. Sama seperti yang ayah bunda lakukan untuk saudara-saudaranya. Jangan lupa untuk bertanya tentang bagaimana harinya saat kalian sedang bersama. Menghabiskan waktu berdua dengannya sangat penting. Tetapkan waktu dan taruh di kalender sehingga dia tahu kapan harus menunggunya. Ayah bunda dapat meyakinkannya bahwa dia sama pentingnya dengan saudara-saudaranya dengan berfokus padanya. Yang kedua, miliki komunikasi yang baik dengan anak kedua. Sang buah hati Anda mungkin memiliki pengalaman atau merasakan sesuatu, tetapi ia akan tetap diam. Hal yang sama berlaku untuk anak kedua. Mereka mungkin merasa diabaikan, tetapi mereka akan tetap diam. Untuk mengatasi hal ini, ayah bunda cobalah untuk menumbuhkan keterbukaan melalui komunikasi yang efektif. Ayah bunda bisa jujur kepadanya. Sulit untuk memperhatikan semua orang sekaligus. Papa mama harus menjaga adikmu, sementara kakakmu bersiap-siap untuk masuk SMA. Beritahu kami ya jika kamu merasa diabaikan. Nanti tolong beritahu kami apabila kamu mau kami lebih memperhatikanmu ya. Jika kamu tidak memberitahu kami akan menganggap kamu cukup diperhatikan. Yang ketiga, yakinkan bahwa prestasi mereka kebanggaan bagi keluarga. Setelah ayah bunda melihat bagaimana prestasi atau pencapaian dari anak pertama, prestasi anak kedua mungkin kelihatan tidak terlalu membanggakan. Itu adalah hal yang biasa. Ayah bunda coba tunjukkan bahwa prestasinya merupakan sumber kebanggaan bagi keluarga dan harus dirayakan. Jangan membandingkan dengan prestasi saudaranya yang lain. Yang keempat, buat sang anak kedua merasa diistimewakan. Anak tengah biasanya menggunakan barang-barang dari kakak-kakaknya. Ayah bunda, cobalah untuk mengurangi hal itu. Ia mungkin mengerti mengapa ia diberi barang-barang lama milik kakaknya. Namun, jika ia diberi barang yang baru, terutama barang penting seperti jaket, ia akan berterima kasih. Anda juga bisa memberinya kendali penuh atas film apa yang dia tonton, bebas dari campur tangan kakak dan adiknya. Ini akan membuatnya merasa dihargai dan istimewa. Yang kelima, jelaskan alasan dibalik hukuman. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, jelaskan bahwa hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kakak atau adiknya. Juga jelaskan bahwa menghukumnya tidak akan mempengaruhi fakta bahwa ayah bunda menyayangi dan mencintainya. Yang keenam, abadikan banyak kenangan bersama anak kedua. Jangan sampai anak kedua menemukan bahwa rasio foto antara dia dan saudara-saudaranya dalam album kenangan berbeda secara drastis. Pastikan ada banyak gambar dirinya di dalamnya. Pastikan dia juga memiliki area sendiri di album kenangan. Terima kasih telah menonton video ini ya ayah bunda, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe ya.